I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu yang pertama, materi mengenai sejarah akuntansi, dan yang kedua, akuntansi dan kontroversi sejarahnya. Pada pembahasan yang pertama kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang pertama yaitu sejarah akuntansi, dan materi yang kedua yaitu akuntansi dan kontroversi sejarah. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua yang ada di dunia, juga merupakan profesi yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Bukti nyata akuntansi sudah ada sejak zaman prasejarah dapat ditemukan di Kekaisaran Babilonia, Firaun Mesir, dan Kode Hammurabi. Ditemukan dalam kepingan dokumen akuntansi di Ebla, Suriah Utara. Meskipun akuntansi sudah ada sejak zaman prasejarah, pada zaman ini kebanyakan dari kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Luca Pacioli merupakan seorang ilmuwan dan dosen di beberapa universitas dan lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Luca Pacioli juga merupakan orang yang pertama kali menemukan persamaan akuntansi pada tahun 1494 lewat bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita. Dalam buku tersebut, Luca Pacioli menjelaskan pembukuan double entry bookkeeping sebagai dasar akuntansi modern. Bahkan, hampir semua operasi akuntansi rutin yang kita kenal sekarang, seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan catatan memorandum, aset, utang, modal, pendapatan, dan beban dimasukkan dalam penjelasan buku besar. Beliau juga menjelaskan bagian jurnal penutup dan menggunakan raca saldo untuk menentukan saldo buku besar. Kemudian menurut Vernon Kam, akuntansi lahir pada zaman feodalisme barat di Eropa dan mulai berkembang dan saling mendukung perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi memenuhi kegiatan pencatatan dan menginformasikan investor atau kapitalis sehingga investor tersebut dapat memilih sendiri pilihan yang paling menguntungkan. Akuntansi juga memungkinkan investor untuk melacak aset perusahaan mereka dan mengembangkan modal mereka untuk tumbuh dan berkembang. Perkembangan ekonomi di Eropa membuat investor menjelajahi Amerika, dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi area di mana ilmu akuntansi berkembang hingga sekarang. Untuk materi yang kedua yaitu akuntansi dan kontroversi sejarah. Menurut ilmuwan barat, akuntansi dirumuskan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Kita dapat memulai penyelidikan lebih dalam tentang klaim kebenaran. Dalam hubungan ini, beberapa catatan harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pernyataan Vernon Kam dalam bukunya Accounting Theory mengatakan, menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa sistem pembukuan double entry muncul di Italia pada akhir. Kedua, yaitu pernyataan Vernon Kam tadi didukung oleh hasil penelitian dari Littleton yang menyatakan bahwa jauh sebelum Pacioli menemukan double entry, ada orang Italia yang juga menulis tentang double entry. Ia bernama Benedetto Cortugli pada tahun 1458, yaitu 36 tahun sebelum penerbitan buku Pacioli. Namun buku tersebut tidak diterbitkan sampai tahun 1573, yaitu 89 tahun setelah penerbitan buku Pacioli. Ketiga, Hendriksen, seorang profesor akuntansi Amerika, menulis dalam bukunya bahwa penemuan angka Arab memberikan kontribusi besar bagi perkembangan akuntansi. Kutipan pernyataan ini menunjukkan bahwa ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi besar, terutama dalam penemuan angka 0 dan konsep perhitungan desimal. Keempat, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat Arab menarik ilmuwan Eropa, seperti Leonardo yang melakukan perjalanan penelitian ke Timur Tengah. Ia memperkenalkan angka Arab dan angka aljabar atau metode perhitungan ke benua Eropa melalui bukunya Liber Abbasi pada tahun 1202 dan mempopulerkan penggunaan angka Arab ini dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan keuangan seperti transaksi perdagangan.
Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka tidaklah melelahkan untuk berargumen bahwa pembukuan akuntansi tidak berasal dari barat, tetapi merupakan hasil cendekiawan Islam dan umumnya digunakan oleh para pedagang muslim yang berbisnis bepergian ke negara Eropa yang jauh untuk berdagang pada zaman itu. Langkah awal dalam mengelola ekonomi negara, beliau mulai membersihkan praktek keuangan dari unsur riba, penipuan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara batil. Abu Bakar tetap memikirkan administrasi pemerintahan negara. Ia mengikuti kebiasaan Rasul, yaitu segera membagi seluruh penerimaan tanpa sisa. Sedangkan Umar mengharuskan keuangan negara dikelola secara sistematis. Dana perolehan pemerintah tidak dapat dibagikan habis, melainkan harus dilakukan perencanaan keuangan dengan baik. Pada zaman awal perkembangan Islam, dalam perkembangan selanjutnya yaitu saat ada kewajiban zakat dan us, pajak pertanian dari muslim dan perluasan wilayah, hingga munculnya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim dan kharaj atau pajak hasil pertanian non-muslim. Oleh sebab itu Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh pendapatan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara, walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana. Sedangkan pada zaman kekhalifahan, Khalifah Umar memanggil seluruh anggota syura untuk bersidang tentang penggunaan uang tersebut. Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar uang itu dibagikan habis sebagaimana yang dicontohkan Rasul dan Abu Bakar. Namun, Walid bin Mughirah mengusulkan kepada Khalifah Umar agar tidak dibagikan habis tetapi ditahan sebahagian dan diadministrasikan secara khusus. Umar menyetujui pendapat itu dan lembaga perbendaharaan umat Islam mulai dioperasikan secara nyata. Inilah yang dikenal dengan sistem diwan. Khalifah Utsman bin Affan tidak melakukan perubahan terhadap sistem administrasi yang ditinggalkan Khalifah Umar. Pendapatan negara pada ketika itu melimpah. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan, sehingga tercatat beliau tidak pernah menerima sesuatu apapun dari harta negara, baik gaji maupun fasilitas. Bahkan beliau yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan negara. Pada hari terakhir kehidupannya, tercatat peninggalannya hanya 2 ekor unta untuk keperluan menunaikan ibadah haji. Kita akan membahas mengenai perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah sehingga meningkatkan kebutuhan mengenai akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002. Pada periode ini, walaupun bank muamalah telah ada sejak tahun 1992, nyatanya PSAK dari tahun 1992 hingga tahun 2002 belum ada yang mengatur mengenai akuntansi syariah. Yang kedua adalah periode tahun 2002 sampai 2007. Pada periode ini sudah ada PSAK nomor 59 yang mengatur mengenai akuntansi perbankan syariah. Yang terakhir periode tahun 2007 hingga sekarang. Pada periode ini DSAK telah memberlakukan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK nomor 59. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana melalui produk atau jasa yang berprinsipkan syariah. Dana dapat berupa harta kekayaan. Dalam pembahasan mengenai harta, aku tidak lupa menyinggung mengenai penggunaannya dan pendistribusian harta tersebut. Dalam penggunaan dan pendistribusian harta tersebut, kita tidak boleh boros dalam penggunaan. Kita harus menyisihkan sebagian uang untuk bersedekah dan berinfak. Kemudian kita harus membayar zakat tepat waktu. Prinsip sistem keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan keuangan konvensional. Hal-hal yang berbeda seperti yang pertama, terdapat larangan menggunakan bunga atau riba pada keuangan syariah. Sedangkan pada keuangan konvensional, mereka diperbolehkan untuk menggunakan riba atau bunga pada proses transaksi mereka. Yang kedua yaitu terdapat
larangan adanya suatu ketidakpastian yang kemudian akan menimbulkan sesuatu yang bernama gharar. Yang ketiga yaitu terdapat risiko profit and loss sharing. Yang keempat yaitu terdapat etika dalam berinvestasi, yang mana keuangan syariah melarang berinvestasi pada suatu perusahaan atau industri yang memproduksi barang yang tidak halal. Yang terakhir yaitu terdapat aset real, yang mana dalam bertransaksi mereka diharuskan melakukan dengan jelas, nyata, dan juga dapat diidentifikasikan. Sistem keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti yang pertama terdapat prinsip bagi hasil atau yang biasa disebut dengan mudharabah, di mana terdapat dua pihak yaitu pemilik modal dan juga pengelola modal. Dalam mudharabah ini, jika terdapat keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pemilik modal, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Dan jika kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola modal, maka akan ditanggung oleh pengelola modal. Yang kedua yaitu prinsip penyertaan modal atau yang biasa disebut dengan musyarakah. Dalam prinsip ini, jika terdapat keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dan jika ada kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli atau murabahah. Prinsip ini sering digunakan oleh bank syariah, di mana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan juga nasabah bertindak sebagai pembeli. Yang terakhir yaitu prinsip sewa atau ijarah. Ijarah yaitu akad sewa menyewa barang yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud memperoleh manfaat atau jasa. Stop, 이름은 버려 Mr. Robot.